Indah loh memaafkan itu ya. Pahala juga ya, memaafkan. Iya. Orang udah minta maaf, nggak minta maafkan, salah juga loh, percayalah. Ferry, Anda sudah minta maaf? Rasanya berulang-ulang. Sudah berulang-ulang, Mas. Fer, katakan sekali lagi, kamu minta maaf atas apa yang kamu lakukan. Walaupun Anda punya alasan untuk itu. Katakanlah sekali lagi. Anda mau dekat ke sana juga boleh. Maaf. Kalau enggak, sudah adakah tuduhan lain kecuali judi sama perempuan? Bukan, ganjalannya dia nggak berterus terang, itu ganjalannya. Oke. Nggak punya tuduhan. Nah, dia nggak ngaku, nggak pernah main perempuan atau judi. Oke, saya terima. Tapi ganjalan tadi, tolong dijelaskan. Itu penting banget untuk Anda ya. Kalau dari kubu sebelah sini, Oke. sudah tidak ada tuduhan. Sebentar. Cuma pertanyaan. Saya tanya, oke, bagaimanapun Anda, kakak, juga tetap pihak luar bagi perkawinan mereka berdua. Apakah menurut Anda, uang itu kemana menjadi hal yang sangat penting? Ya iya dong, Mas. Dia bisa sampai bela-belain di penjara. Aha. Tapi mana buktinya? Kemana uangnya? Dia melindungi seseorang kayaknya, Mas. Saya nggak bisa menjelaskan, Mas. Tuh, Mas Hermi, dengar sendiri. Dia nggak bisa menjelaskan belum tentu negatif loh. Saya nggak tega untuk menjelaskan ini. Selesai masalah, ya kan? Saya nggak bisa. Baik. Daripada kita melebar dulu, ya kita ke belakang nanti ngobrol dulu, kita cooling down, kita break dulu. Dian, Lihat kemana nanti. Mbak Bibi tetap di sini ya. Masih akan tetap di sini, mungkin bisa tetap memberikan advice-nya kepada Carlina dan keluarganya. Dan pada malam yang spesial ini, senang sekali karena ada Mbak Baby Sylvia yang mau hadir di sini untuk sharing, berbagi, mungkin juga memberikan advice kepada kami-kami ini, Mbak, berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilewati. Bersama Mas Hengki ya. Betul sekali. Jangan-jangan barangkali Mbak Bibi lebih bahagia sekarang ya. Lebih religius, lebih dekat ke... Betul. Saya dengar Mas Hengki ada di masjid sekarang. Iya, nungguin ya. Ya, terus terang saya kemarin baru ke Cipinang, Dian. Ya. Saya besuk seseorang yang juga sangat dekat ke saya. Dia bilang dia sana bahagia, minimal sholatnya tidak pernah tinggal. Ya. Luar biasa, ya. Mbak Baby, apa sih yang dirasakan pada saat hal itu terjadi? Jam 2 malam itu pastikan langsung ada telepon yang masuk, telepon yang mengabarkan. Apa sih yang dirasakan waktu itu? Saya cuma bisa merasakan pasti ada bom meledak di dalam kepalanya Mbak Baby. Cuman bisa cerita nggak Mbak? Bisa banget. Jujur ya, saya nggak kaget. Hah? Nggak Nggak? kaget. Karena saya udah pesan sama dia, kalau kamu masih kayak gini, Jadi Mbak Bibi udah tahu ya, udah punya firasat. tinggal nunggu waktunya aja. Nah, jangan sampai diberhentiinnya sama polisi. Dalam arti kata, nanti masuk penjara baru berhenti. Dan tapi saya ambil hikmahnya bahwa semua kejadian ini pasti Tuhan punya tangan ikut campur ya, karena saya begitu bahagia sekali. Dan saya sujud syukur, saya hanya keselnya 2 hari. Saya marah sama diri saya bahwa saya ternyata kok nggak bisa ya, apa sih, melarang Mas Hengki untuk tidak keluar, untuk tidak apa. Karena waktu itu saya baru 2 bulan Mas pakai jilbab. Dan saya pikir itu ujian buat saya yang juga. sangat luar ya. biasa. Sempurna ujian Allah untuk Baby Sylvia ya. Subhanallah. Dan sekarang saya kalau boleh, Carlina. ya buat Mbak Carlina, juga buat Mas Ferry, saya pikir perlu waktu untuk terus terang ya. Karena waktu itu juga Mas Hengki juga malu. Karena dia malunya, dia tuh nggak mau terima saya di penjara. Justru Bilangin jangan besuk katanya gitu. karena kan. malunya. Karena malu. Dia takut Mbak Baby Marah. lebih malu. Ya betul. Tapi akhirnya dia mau ketemu saya dan dia sujud sama saya. Saya Minta angkat. Saya bilang, kamu nggak salah. Kamu memang ini udah cerita hidup kita kayak Udah garisan dari Allah. maksudnya gini, Tuhan nggak kasih kita takdir yang buruk ya Mas ya. Tuhan nggak kasih, kita yang memilih. Tapi Tuhan punya rencana lain, karena ketika dia habis sujud sama saya, di situ saya merasakan bahwa suami saya begitu hebat gitu, begitu besar. Dan saya nggak boleh marah, karena ini ujian buat saya, bukan buat dia aja gitu. Jadi saya pikir Mbak Carlina dan keluarga harus memberi kesempatan buat Mas Ferry. Mungkin dengan didesak-desak terus, Mas Ferry malu untuk berterus terang. Tapi kalau misalnya didiemin aja, akhirnya Mas Ferry mau sendiri. berterus terang. Jadi kita coba begitu tuh. Sementara sana desak terus. Gitu Dia ya. pikir begitu, tapi saya nggak memihak. Oke. Saya nggak memihak karena pengalaman saya. Ya. Ya, ini berdasarkan. Tapi Mbak. gimana Hmm. tanggapan masyarakat setelah Mbak
suami apa Mas Hengki divonis begitu? Baik, semua masyarakat terima, nggak ada yang memvonis bahwa dia jangan dideketin, itu bekas napi, itu bekas narkoba tuh. Jangan itu cuman apa ya, stigma, Iya. cuman bermain dengan pikiran. Ini selebriti dan suaminya selebriti loh. Anda nggak ada apa-apanya. Gemparnya lebih parah. Ya bukan ngecil ini, yang kenal lama masuk koran juga enggak kali dia masuk. Masuk koran nggak waktu Anda ditangkap? Enggak. Masuk berita kriminal nggak? Enggak. Maksudnya jangan didramatisir. Jangan didramatisir tapi, ya. Oke, Mbak Baby. Tapi Bapak Ini kan tahu perasaan saya gimana. Saya tahu. Oke. bagian yang paling kritikal sekarang, ya, pada saat dia keluar dan sekarang istrinya ada. Dulu waktu Mas Hengki keluar, bagaimana sikap seorang Baby Zelvia? Jemput Mas. Saya masih inget tuh berita. Jemput deh. Sujud syukur. Iya, karena Mas Hengki ulang tahun di dalam, saya bikin tamunya tuh semuanya narapidana semua ya, Aha. dengan kasus pembunuhan yang ini. Saya nggak takut, saya di situ siapin makanan, saya siapin nasi tumpeng semua. Itu tamunya ada berapa ribu dan itu semua narapidana waktu ulang tahunnya ya. Dan ketika Mas Hengki keluar, saya gemeteran kayak pengantin baru gitu loh. Waduh. Emang mau jadi pengantin lagi gitu. Padahal waktu itu cuma 1 tahun 2 bulan Oke. dibanding Mbak Anda Karin. kita berapa bulan? Berapa tuh? Saya hampir 2 tahun, cuman saya kena masa Dapat pengumuman remisi hukum. Jadi terus jalan ya. 1 tahun sekian 1 juga. tahun 2 bulan. Begitu pulang Anda berharap pengantin baru? Enggak ternyata ya. Kasihan deh lu. Enggak ya. Aduh, ampun deh. Karina, apakah sudah Anda mendengarkan sesuatu dari Mbak Baby Zelvia? Dengan kasus yang lebih parah, Tapi saya masih belum. karena uangnya kemana? Bukan hanya itu Mbak, beban saya Mbak. Kalau dipikirin beban itu nggak ada habisnya Mbak. Orang itu hidup selalu punya beban. Ketika dia mati baru dia nggak punya beban. Jadi saya pikir Mbak harus memaafkan. Kalau memang masih cinta, lo masih cinta nggak sama Mas Ferry? Indah loh memaafkan itu ya. Ya. Pahala juga ya, memaafkan. Iya. Orang udah minta maaf, nggak minta maafkan, salah juga loh, percayalah. Ferry, Anda sudah minta maaf? Rasanya berulang-ulang. Sudah berulang-ulang, Mas. Fer, katakan sekali lagi, kamu minta maaf atas apa yang kamu lakukan. Walaupun Anda punya alasan untuk itu. Katakanlah sekali lagi. Anda mau dekat ke sana juga boleh. Maaf. Kita pura-pura nggak Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, Ma. Aku tahu. Aku telah membuat sejarah buruk di keluarga Mami. Aku juga minta maaf sama Mami. Aku buat keluarga Mami jadi... Tolong bantu. Saya ingin kembali lagi membina seperti dulu, Mami. Saya rindu sama anak-anak, Mami. Fer, aku melihat bahwa pandangan mata istrimu masih, wah dengan ekor mata yang demikian tajam. Kamu minta maaf dulu ke Bang. Maafin aku ya, Mami ya. Maafin aku, Mam. Ferry janji berubah, Mam. Mam, sekarang Ferry udah kerja, Mam. Anak-anak gimana kabarnya, Mam? Anak-anak gimana? Aku rindu. Satu hal tadi yang dikatakan sama Mbak Baby bahwa bersyukur sekali karena Allah sudah memberikan teguran ya kepada kehidupan keluarganya Mas Hengki dan juga Mbak Baby. Dan mungkin ini juga harus disyukuri ya Lin, Betul, karena ini betul. adalah teguran yang sangat baik yang diberikan kepada keluarga kalian. Masih bagus Allah memberikan tegurannya itu masih melalui polisi ya, penjara. Kalau Allah memberikan teguran langsung, artinya langsung dipanggil. Itu kan lebih fatal. Ya, Coba, saya juga Dian bukannya bermaksud sharing, ya saya juga baru saja Ya. satu peristiwa yang mungkin wow luar biasa untuk saya. Kemarin saya mendapatkan satu tulisan Facebook yang sangat luar biasa. Ya, saya mohon kepada Allah diminta peningkatan kualitas, Allah malah memberikan saya cobaan agar saya menjadi lebih kuat, ya. Ya. Dan itu juga yang terjadi kepada keluarga senior kita, Mbak Baby Zelvia dan Hengki Tarnando. Saya percaya bahwa kualitas kehidupan mereka berumah tangga jauh lebih hebat. Apa yang menjadi peran? Karena peran Mbak Zelvia yang menerima Mas Hengki demikian sukacita bak pengantin baru dan itulah memberikan kekuatan baru
Iya. yang membuat seorang Hengki Ternando benar-benar berada di jalan yang sangat luar biasa lurusnya gitu ya. Ini harus dilakukan, ini peran dari seorang istri. Terima kasih Mbak Zelvia ya. Baik, kalau istrinya malah memusuhi, wah, jangan-jangan ngulang dia. Ingat loh Lin, di balik Mendingan setiap dia masuk lagi dia bilang, jangan-jangan. Makanya, ingat Lin, di balik setiap laki-laki yang hebat selalu ada wanita yang hebat dan Dan kuat. begitu sebaliknya. Begitu juga sebaliknya.